Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Niko Mayarani, bisa sudah satu Sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang Customer Relationship Management yang sudah dipresentasikan oleh Bapak kemarin pada mata kuliah Bisnis Relationship kelas. Pertama yaitu Customer Relationship Management, itu bisa disebut dengan CRM. CRM merupakan sebuah konsep manajemen sekaligus konsep teknologi yang memanfaatkan sistem aplikasi untuk mendukung proses bisnis untuk manajemen bisnis. Istilah dari CRM menyoroti pemanfaatan teknologi informasi untuk menganalisis, merencanakan, dan mengatur hubungan bisnis dengan pelanggan. CRM merupakan spesifikasi pendekatan penggunaan teknologi informasi bagi perusahaan sehubungan dengan hubungan bisnis potensial dan sudah ada dengan pelanggan. Kemudian tujuan Customer Relationship Management memanfaatkan cara-cara teknis baru untuk mendukung cara tradisional. Subtugas manajemen hubungan bisnis dapat didefinisikan sebagai berikut: pertama, analisis dan pemilihan mitra hubungan bisnis yang sesuai. Yang kedua, memiliki tujuan khusus untuk setiap hubungan bisnis yang terpisah. Dan yang ketiga, pemantauan dan pengendalian permanen terhadap portofolio yang mencakup seluruh hubungan bisnis dan juga hubungan bisnis. Kemudian subtugas CRM yang pertama, manajemen hubungan pelanggan yang operatif. Manajemen hubungan pelanggan operasional atau OSCRM melibatkan semua layanan dokumen operasional yang diperlukan untuk menjalankan proses bisnis yang terkait dengan manajemen bisnis suatu perusahaan. Ini mencakup kriteria dan koordinasi seluruh divisi perusahaan dengan kontak pelanggan, terutama di kantor depan, seperti penjualan dan layanan. Aktivitas ini didukung oleh sistem aplikasi khusus, seperti sistem informasi penjualan atau layanan. Tugas yang kedua CRM, yaitu manajemen hubungan pelanggan. Data yang dikumpulkan dalam manajemen hubungan pelanggan operatif dan mengevaluasinya untuk tujuan analisis dan pengambilan keputusan. Proses pembelajaran berkelanjutan disebut sebagai hubungan pembelajaran, diwujudkan dengan hubungan teknis. Teknologi yang terus berkembang seperti komputasi awan dan pemrosesan dalam memori memungkinkan pengumpulan dan analisis mikrodata secara lebih efisien. Kemudian subtugas CRM yang ketiga yaitu manajemen hubungan pelanggan strategis. Manajemen hubungan pelanggan strategis atau SCRM melibatkan penerapan temuan dari manajemen hubungan pelanggan analitis untuk membuat keputusan mendasar terkait manajemen hubungan bisnis. Tugas ini melibatkan analisis berkelanjutan dan, bila perlu, pemindahan manajemen hubungan bisnis ke bagian lain dalam organisasi. Kemudian masuk contoh penerapan dari Customer Relationship Management. Yang pertama, menggunakan sistem informasi penjualan seluler untuk membantu perwakilan penjualan dalam persiapan dan meninjau kunjungan pelanggan. Kemudian, memanfaatkan konfigurator produk yang digunakan oleh TI sebagai bantuan untuk pembicara penjualan. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan penawaran untuk memenuhi kebutuhan pelanggan selama konsultasi. Kemudian contoh yang kedua yaitu audit. Menggunakan CRM sebagai komponen manajemen kampanye dengan menargetkan pelanggan yang dianggap relevan dan menarik. Kemudian mengundang pelanggan terpilih ke acara khusus sebelum diluncurkan kendaraan. Kemudian yang ketiga, koordinasi aktivitas dealer terkait sebagai bagian dari strategi manajemen. Kemudian kekecewaan dalam praktek CRM. Faktor-faktor utama penyebab kekecewaan melibatkan harapan yang tidak realistis terhadap potensi manfaat, kurangnya konsistensi dan fokus dalam perencanaan dan implementasi CRM sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta meremehkan kompleksitas penerapan CRM termasuk persyaratan teknis, organisasi, dan sumber daya manusia yang untuk mencapai efek yang diinginkan. Selain itu, kesulitan dalam menciptakan analisis kinerja yang memadai juga menjadi sumber kekecewaan, menghambat pengaruhnya terhadap perilaku pengambil keputusan. Kemudian masalah terkait analisis kinerja CRM. Analisis kinerja CRM cenderung beragam dan seringkali dipertanyakan dalam metodenya, mulai dari analisis biaya manfaat, analisis proses, sampai efisiensi, hingga penilaian investasi dan akuntansi biaya penuh. Keputusan yang diambil seringkali terbatas pada informasi minimal mengenai risiko dan memiliki kecenderungan agregasi, terutama ketika manajemen menengah bertanggung jawab kepada manajer puncak untuk proyek-proyek CRM. Hasil implementasi CRM seringkali mengecewakan karena disebabkan oleh asumsi awal yang terlalu optimis, kompleksitas yang diremehkan, atau lingkungan analisis yang terbatas. Sekian materi yang bisa dapat saya jelaskan. Terima kasih.